Imagine a world where small businesses can operate with the same agility and efficiency as global enterprises, a world where innovation is limited by resources and growth opportunities are just a click away. That world is here and is powered by cloud computing. In this presentation, we'll explore how small and medium-sized enterprises or SMEs can harness the transformative power of cloud technology. We'll uncover strategies to optimize operation, reduce costs, and unlock new growth potential, all while staying competitive in a rapidly evolving digital landscape. So, are you ready to revolutionize your business? Let's dive into the world of cloud computing and discover how it can elevate your SME to new heights. Hello guys, before we start it, let us introduce ourselves. My name is Dwiki Rizkyananda and my name is 15501223263 and here my team. Halo, perkenalkan nama saya Revan Binanda dengan NIM 15012020401. Perkenalkan nama saya Muhammad Abu Warta dengan NIM 1901220281. Perkenalkan nama saya Syahrintan Solehah dengan NIM 1501223379. Perkenalkan, nama saya Fauzia Sucadila dengan NIM 150-122-3128. Saya Rizal Naila dengan NIM 15012230087. Latar belakang penelitian ini, cloud computing menjadi solusi strategis bagi UMKM di era digital untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan menghemat biaya tanpa investasi besar. Namun, adopsi teknologi ini masih terkendala. Infrastruktur digital yang belum merata, rendahnya literasi teknologi, dan kekhawatiran keamanan data. Strategi inklusif seperti pelatihan, subsidi pemerintah, dan penguatan infrastruktur dibutuhkan agar UMKM dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian nasional. Manfaat penelitian strategi pemanfaatan cloud computing bagi UMKM di era digital, yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas teknologi cloud computing, membantu UMKM bekerja lebih cepat dan biaya lebih hemat. Dengan ini, operasional jadi lebih efisien dan fleksibel. Yang selanjutnya adalah mendorong transformasi digital. Penelitian ini memotivasi UMKM memulai menggunakan teknologi yang modern agar bisa bersaing dengan baik di era digital ini. Selanjutnya adalah memperluas jangkauan pasar, di mana cloud computing memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya adalah mengatasi ketimpangan teknologi, di mana penelitian ini menunjukkan pentingnya pemerataan akses internet dan teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil. Berikutnya adalah meningkatkan literasi teknologi, di mana pelatihan yang dilakukan membantu UMKM memahami dan menggunakan teknologi dengan lebih baik dan lebih mudah. Berikutnya meningkatkan keamanan data, di mana penelitian ini memberikan tips agar UMKM bisa menjaga keamanan data mereka dengan memanfaatkan teknologi iCloud. Selanjutnya, yang terakhir adalah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, di mana jika UMKM lebih banyak menggunakan teknologi ini, perekonomian di Indonesia bisa bertumbuh lebih cepat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan strategi pemanfaatan cloud computing bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional, daya saing, dan jangkauan pasar. Strategi ini juga dirancang untuk mengatasi kendala utama yang dihadapi UMKM seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya literasi teknologi, serta biaya teknologi yang seringkali dianggap mahal, sehingga memungkinkan UMKM untuk lebih beradaptasi dalam ekosistem bisnis yang semakin digital dan kompetitif. Di sini saya akan menjelaskan pemicu gagasan. UMKM di era digital ini tuh menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dalam mengatasi keterbatasan sumber daya seperti keuangan, tenaga ahli, dan juga infrastruktur. Namun, adopsi teknologi seperti cloud computing itu menjadi solusi strategis yang dapat membantu para UMKM meningkatkan daya saing tanpa memerlukan investasi yang besar. Nah, cloud computing sendiri ini tuh memberikan berbagai manfaat, termasuk efisiensi operasional hingga 30%. Fleksibilitas dalam penyesuaian kebutuhan, peningkatan kolaborasi, dan juga keamanan data yang lebih baik.
Nah, hal ini tuh sangat relevan mengingat perubahan perilaku konsumen di mana lebih dari 70% sekarang tuh lebih milih untuk berbelanja secara online. Nah, tapi sayangnya hanya sekitar 21% UMKM di Indonesia itu baru bertransformasi ke platform digital. Nah, untuk mempercepat adopsi ini tuh pemerintah dan institusi terkait tuh perlu menyediakan pelatihan, menjalin kemitraan dengan penyedia layanan cloud, dan juga memberikan subsidi atau insentif pajak, serta membangun ekosistem digital yang mendukung kolaborasi antara UMKM, pemerintah, dan juga sektor swasta. Nah, dengan pendekatan yang tepat ini tuh, cloud computing dapat menjadi kunci transformasi digital yang meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif ini. Di sini aku akan menjelasin apa aja sih fitur-fitur yang kelompok kami buat, yaitu ada yang bernama Cloudify. Nah, Cloudify itu sebenarnya apa sih? Cloudify itu sebenarnya untuk analisis tentang data-data tentang UMKM. Oke, di sini aku akan membahas tentang fitur-fitur yang kelompok aku buat. Yang pertama itu ada halaman start, itu ada get start and seek login. Yang kedua ada Cloudify. Nah, yang di halaman kedua ini yaitu adalah halaman untuk login. Kita bisa masukin email dan password kita, dan jika kita tidak bisa lupa akun atau gitu, itu di sini juga ada fiturnya. Dan selanjutnya di laman home, yaitu laman home tuh ada account, ada balance, ada expense, dan lain-lain. Di sini kita juga ada kayak fitur-fitur seperti saving, balance, pay bill, transfer, detail, dan recent activity-nya. Dan di sini juga ada feed, profile, dan home. Selanjutnya di laman create invoice, di sini kita bisa melihat bagaimana detailsnya kita bertransaksi kepada klien, item-item apa aja yang kita beli dan kita keluarkan. Nah, di sini. Dan di laman selanjutnya di fitur report. Nah, di fitur report ini kita bisa melihat kayak analisis tentang apa aja yang kita, seperti transportasi, pembelian, pengeluaran secara per bulan, per minggu, dan per hari. Dan selanjutnya di laman analisis kita bisa melihat juga per data-data kita per analisis per bulan, per hari, dan per tahun. Nah, data analisis ini kita bisa melihat bagaimana kurva yang menunjukkan data-data tentang kita. Terdapat berbagai pihak yang terkait dalam pengimplementasian strategi pemanfaatan cloud computing bagi UMKM, seperti pemerintah, asosiasi UMKM, lalu juga UMKM itu sendiri, institusi teknologi, dan berbagai pihak lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pemicu gagasan di bab 3. Di era digital, cloud computing menjadi solusi bagi UMKM untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan efisiensi tanpa investasi besar. Namun, adopsinya masih terhambat oleh ketimpangan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan kekhawatiran keamanan data. Hanya sekitar 21% UMKM Indonesia yang telah memanfaatkan teknologi digital untuk mendorong transformasi ini. Diperlukan edukasi, pelatihan, serta dukungan kebijakan seperti subsidi, kolaborasi pemerintah, penyedia layanan, dan institusi pelatihan yang sangat penting agar UMKM di seluruh wilayah dapat bersaing di era digital. Untuk merealisasikan transformasi digital bagi UMKM cloud computing ini, berikut strategi utama dan juga estimasi waktu yang diperlukan. Yang pertama itu edukasi dan literasi digital selama 6-12 bulan. Lalu ada peningkatan infrastruktur digital dari 1-3 tahun. Lalu ada subsidi dan insentif pemerintah itu sekitar 6-18 bulan. Dan juga kolaborasi dengan penyedia teknologi dari 6-12 bulan. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi itu dilakukan berjalan seiring program dilakukan. Dan total waktu yang diperlukan adalah sekitar 2-3 tahun. Terdapat berbagai dampak yang akan terjadi dari pengimplementasian strategi pemanfaatan cloud computing bagi UMKM ini. Ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu UMKM dapat bersaing secara kompetitif, lalu juga di era gempuran digitalisasi ini UMKM dapat memperluas pasarnya, masyarakat Indonesia dapat lebih melek terkait digitalisasi. Lalu dampak negatifnya adalah UMKM dapat dengan mudahnya terkena serangan cyber, lalu juga dengan mudahnya data dibocorkan atau dengan mudahnya
terjadi penyalahgunaan data, lalu dapat menimbulkan kesenjangan sosial dikarenakan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa infrastruktur teknologi di Indonesia ini belum menyebar secara merata. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga informasi yang kami bagikan dapat menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.